Di tanggal 24 April 2026 ini, jutaan pensiunan Indonesia sedang menunggu satu hal yang sama, rapel dan kepastian kenaikan gaji 2026. Tapi ada tiga hal kritis yang harus Bapak Ibu pahami sebelum berharap terlalu besar. Nomor dua, sudah bikin banyak orang kecewa karena salah informasi. Semuanya kami bahas dengan fakta resmi. Jangan lewatkan 1 menit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu tercinta, selamat datang kembali di channel ini. Di tanggal 24 April 2026 ini, semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh keberkahan. Kami mulai hari ini dengan satu kenyataan yang sederhana tapi sangat penting. Jutaan pensiunan di Indonesia hari ini sedang menunggu dengan harapan yang besar, menunggu dengan doa yang terus dipanjatkan, menunggu kabar resmi yang sudah lama dinantikan soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan 2026. Dan di video hari ini, kami hadir untuk menemani penantian itu dengan informasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum kita masuk ke detail informasi, penting untuk memahami satu gambaran besar. Di Indonesia, lebih dari 9,4 juta orang menerima penghasilan dari negara. Mulai dari ASN aktif, PPPK, TNI, Polri, Hakim, hingga para pensiunan. Ini adalah ekosistem yang sangat besar. Dan di dalam ekosistem besar itu, para pensiunan adalah kelompok yang paling berhak mendapat perhatian khusus. Kenapa? Karena mereka sudah menyelesaikan masa baktinya. Puluhan tahun mengabdi. Sekarang mereka bergantung sepenuhnya pada dana pensiun yang diterima setiap bulan. Tidak ada gaji aktif lagi, tidak ada tunjangan kinerja, hanya dana pensiun, dan dana pensiun itu harus cukup untuk menanggung semua biaya hidup yang terus naik, beras naik, minyak naik, obat naik, listrik naik, sementara nominal pensiun tidak bergerak secepat itu. Itulah kenapa setiap kabar soal kenaikan dan rapel terasa seperti kabar yang paling ditunggu, bukan soal mewah, tapi soal cukup, soal layak, soal rasa aman di masa tua. Sekarang, kita masuk ke tiga hal kritis yang harus Bapak dan Ibu pahami per tanggal 24 April 2026 ini. Hal kritis pertama, belum ada perubahan nominal gaji pensiun sampai hari ini. Gaji pensiun yang cair di bulan April 2026 masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Belum ada regulasi baru yang menggantikannya, belum ada kenaikan baru yang sudah efektif berlaku. Siapapun yang menyampaikan bahwa gaji pensiun sudah naik besar di April 2026 itu belum benar berdasarkan informasi resmi yang tersedia. PP nomor 8 tahun 2024 sudah memuat kenaikan 12% yang berlaku sejak Januari 2024. Tapi itu sudah berjalan lebih dari 2 tahun, bukan informasi baru. Hal kritis kedua, Perpres 79 tahun 2025 bukan dasar kenaikan gaji pensiunan. Ini adalah yang paling banyak membuat orang salah paham. Banyak pesan beredar menyebut Perpres 79 tahun 2025 sebagai dasar kenaikan gaji pensiunan. Padahal tidak demikian, Taspen sudah meluruskan dengan tegas. Dasar pembayaran tetap PP nomor 8 tahun 2024, bukan Perpres 79 tahun 2025. Kesalahpahaman ini terjadi karena banyak pihak salah menafsirkan isi Perpres tersebut, lalu menyebarkannya seolah sudah menjadi dasar kenaikan pensiun. Akibatnya jutaan pensiunan salah harap, dan ketika kenyataannya berbeda, kekecewaannya lebih besar. Hal kritis ketiga, Taspen masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah. Taspen sudah menyatakan secara terbuka bahwa per saat ini mereka belum menerima petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis soal kenaikan gaji pensiunan 2026. Mereka tidak bergerak berdasarkan rumor. Mereka harus menunggu dasar hukum yang resmi. Artinya kalau ada informasi yang sudah menyebut tanggal pencairan, pasti padahal Taspen sendiri belum mendapat instruksi. Informasi itu tidak bisa dipegang kebenarannya. Nah, sekarang kita jelaskan bagaimana sistem pensiun bekerja supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Pensiun di Indonesia dihitung dari persentase atas gaji pokok terakhir sebelum seseorang pensiun. Umumnya sekitar 70-75%. Karena dasarnya adalah gaji pokok terakhir, ketika ada penyesuaian pada struktur gaji ASN aktif di golongan yang sama, pensiunan yang dulu pernah berada di golongan tersebut ikut merasakan dampaknya. Contoh mudahnya, Busari pensiun tahun 2024 dengan gaji pokok terakhir 5 juta. Pensiunnya 75% dari itu berarti 3.750.000 per bulan.
Kalau kemudian ada penyesuaian dan dasar hitungnya naik menjadi 300.000, maka 75%-nya menjadi 395.075.000. Selisihnya 225.000 per bulan. Angka itu mungkin terlihat kecil di atas kertas, tapi kalau dikalikan dengan jutaan penerima di seluruh Indonesia, dampaknya sangat besar. Dan untuk masing-masing keluarga pensiunan, 225.000 per bulan itu bisa berarti sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Rapel adalah pembayaran selisih kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya. Hak yang sudah seharusnya diterima tapi baru bisa dibayarkan sekarang karena proses regulasi membutuhkan waktu. Contohnya, kenaikan berlaku sejak Januari 2026 tapi baru dibayarkan April 2026. Berarti ada selisih untuk Januari, Februari, dan Maret yang harus dibayarkan sekaligus. Itulah rapel. Kalau kenaikannya 300.000 per bulan, rapel 3 bulan berarti 900.000. Kalau 500.000 per bulan, rapelnya 1.500.000. Kalau mencakup 5 bulan dengan kenaikan 300.000, rapelnya 1.500.000. Bagi jutaan keluarga pensiunan di Indonesia, angka itu sangat berarti. Bisa untuk biaya kesehatan yang tertunda, bisa untuk kebutuhan rumah tangga yang menumpuk, bisa untuk memberi sedikit lebih kepada keluarga. Dan yang penting diingat, rapel bukan uang misterius. Rapel adalah hak yang memang sudah seharusnya diterima. Pemerintah sedang menjalankan evaluasi keuangan negara untuk periode Januari sampai April 2026. Proses ini penting karena kebijakan kenaikan gaji dalam skala besar memerlukan hitungan yang sangat matang. Negara harus melihat realisasi pendapatan, memeriksa posisi pengeluaran, mengukur ruang fiskal, dan memastikan kemampuan anggaran sebelum mengambil keputusan. Proses evaluasi ini bukan tanda kebijakan akan dibatalkan. Justru ini tanda bahwa prosesnya dijalankan dengan tanggung jawab. Dari pola yang sering terjadi sebelumnya, banyak yang memperkirakan bahwa setelah evaluasi fiskal selesai di akhir April, arah kebijakan akan mulai terlihat lebih jelas. Dan periode April sampai Juni 2026 sering disebut sebagai rentang waktu yang paling mungkin untuk proses pencairan rapel dilakukan. Tapi sekali lagi, ini prediksi berdasarkan pola. Jadwal resmi hanya bisa dipastikan setelah regulasi resmi diterbitkan. Kelompok yang berhak menerima rapel mencakup pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda atau duda penerima pensiun, ahli waris yang sah, dan anak penerima tunjangan sesuai ketentuan. Data mereka sudah tercatat di sistem Taspen dan Asabri, tapi data yang tercatat harus akurat. Maka yang harus disiapkan hari ini adalah memastikan rekening bank yang terdaftar masih aktif, memperbarui data identitas kalau ada perubahan, dan melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen. Kenapa ini penting? Karena kalau ada satu saja data yang tidak sinkron, pencairan bisa tertunda untuk individu yang bersangkutan meskipun sistem sudah berjalan untuk yang lain. Perbaikan data bermasalah bisa memakan waktu berminggu-minggu tambahan. Jangan tunggu kabar resmi keluar baru mulai bergerak. Lakukan sekarang. Di tanggal seperti ini, penipuan paling aktif beroperasi. Para penipu tahu bahwa hari ini harapan pensiunan sedang sangat tinggi. Mereka memanfaatkan itu, menelepon mengaku dari Taspen, meminta PIN atau OTP untuk verifikasi, meminta biaya administrasi untuk mempercepat pencairan, mengirim link palsu yang tampilannya meyakinkan. Ingat selalu, Taspen tidak pernah meminta PIN, OTP, atau biaya apapun. Tidak ada mekanisme percepatan pencairan dengan membayar sejumlah uang. Tidak ada link resmi yang dikirim melalui WhatsApp atau SMS tanpa pemberitahuan resmi sebelumnya. Kalau ada yang mencurigakan, tutup teleponnya. Hubungi call center resmi Taspen di 159 untuk konfirmasi. Dan minta anak atau cucu untuk membantu memverifikasi setiap informasi yang masuk. Satu telepon atau pesan yang salah ditindaklanjuti bisa merugikan Bapak dan Ibu secara finansial secara serius. Bapak Ibu, kami ingin bicara dari hati ke hati sebentar. Kami tahu menunggu itu bukan hal yang mudah, terutama ketika kebutuhan tidak bisa menunggu, terutama ketika harga-harga terus naik tapi kabar resmi belum juga datang. Mungkin ada yang setiap pagi membuka HP dengan harapan ada notifikasi berbeda di rekening. Mungkin ada yang sudah berencana akan dipakai untuk apa kalau rapelnya cair. Mungkin ada yang sudah menunda kebutuhan tertentu sambil menunggu kabar pasti. Semua itu nyata, semua itu wajar, dan semua itu menunjukkan betapa besarnya arti dari kebijakan ini bagi kehidupan jutaan orang. Itulah yang selalu menjadi
Alasan kami hadir di sini untuk memastikan Bapak dan Ibu mendapat informasi yang benar, agar penantian itu tidak semakin berat karena informasi yang salah, agar harapan yang besar itu berdiri di atas fakta yang jelas. Mari kita tutup dengan rangkuman yang perlu selalu diingat per tanggal 24 April 2026 ini. 1. Gaji pensiun April 2026 masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Belum ada perubahan nominal yang resmi. 2. Perpres 79 tahun 2025 bukan dasar kenaikan gaji pensiunan, itu sudah diluruskan oleh Taspen. 3. Taspen masih menunggu instruksi resmi. Kalau ada yang bilang tanggal pencairan sudah pasti tanpa pengumuman resmi, itu informasi yang tidak bisa dipegang. 4. Triwulan 2 April sampai Juni 2026 adalah periode yang banyak diprediksi sebagai kemungkinan pencairan. Tapi ini prediksi, bukan kepastian. 5. Lakukan autentikasi sekarang, pastikan rekening aktif dan waspada penipuan. Kami doakan semoga Bapak dan Ibu segera menerima kabar yang dinantikan, semoga proses regulasinya cepat selesai, semoga hak Bapak dan Ibu segera terpenuhi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, subscribe, like, dan bagikan kepada sesama pensiunan. Aktifkan notifikasi untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.